Polisi ini gimana? Kantor polisi. Terus intinya case itu udah di close. Dulu kan saya pernah cerita sama Mas Indro, ingat nggak? Gak ingat mbak, sing cerita 8.000 manusia ya mbak. Piye terusan aku? Oh, yang itu, yang itu. Terus Mas Indro ngasih tahu saya harus minta apa namanya, Surat keterangan kasusnya selesai. kesaksian. Terus? Kalau case itu sudah ditutup gitu. Terus kan saya renew gitu. Terus dari agent ada surat dari imigrasi ini gitu. Terus majikan saya nanya, kamu ada bukti itu apa enggak kalau masalah itu di close? Saya nggak ada bukti kan, itunya saya di tempat itu ya nggak berani ngerekam atau apa, nggak berani. Terus dia bilang, udah jangan takut, kamu nggak kena masalah gitu. Intinya imigrasi minta bukti, suruh nulis gitu. Ke kronologinya gimana gitu. Terus majikan saya nanya saya juga bingung apa yang saya tulis gitu. Terus itu ditandatanganin saya sama majikan kayaknya gitu. Terus visa saya bisa turun gitu kan, saya kan renew gitu. Berarti kan nggak ada masalah nih. Ya nggak ada masalah, tapi yang dipermasalahkan ada surat dari imigrasi itu intinya gini, imigrasi mungkin minta bukti kalau memang itu sudah di close gitu. Itu aja. Yes. Tapi kan saya nggak bisa nulis, majikan juga nggak bisa. Saya nggak bisa mikir. Gampang. Oke. Sekarang gantian saya ngomong ya. Iya. Berarti apa yang saya omongkan kan benar. Iya benar. Terbukti di dalam sampean toh, ya kan? Iya. Karena masih ingat toh? Bukan masalah masih ingat. Saya nggak ingat. Iya. Tapi saya ketika sampean bilang aduan ke polisi dan supaya nanti saya aman, bagaimana? Saya nggak ingat manusianya. Cuman saya ingat case-nya, ya kan? Karena kan yang nelpon ini saya nggak peduli mau hantu, mau setan, mau sundel bolong. Yang penting kan saya bisa ngasih solusi, itu kan yang paling penting. Nah, solusinya kan harus sampean tak suruh minta keterangan dari polisi bahwa case-nya tutup. Tapi sekarang ternyata itu terjadi. Dan untuk approve visanya sampean harus minta keterangan yang pasti. Jadi gini, bahwa surat permintaan keterangan tadi itu kan pasti ada tuh dari imigrasi. Iya, di bawah majikan. Ya, oke. Dengerin saya sekarang. Nah, itu sampean minta. Sampean bawa ke kantor polisi. Sampean tunjukkan KTP sampean dan nama sampean. Ya. Sekarang aku ini diminta sama imigrasi untuk memberikan keterangan. Waktu case itu ditutup, ya kan? Saya nggak sempat minta. Saya nggak bisa ngasih kejelasan. Sekarang kalian kantor polisi carilah data saya. Nama saya ini, case saya dulu tertanggal berapa, pasti ada catatannya. Saya minta tolong, saya diberikan surat keterangan bahwa case itu ditutup supaya saya bisa memberikan laporan ke imigrasi. Begitu caranya. Bisa dipahami. Paham. Makasih banyak. Terus saya lupa nanya. Jadi saya kan majikan satu. Itu dengan saya ingin kerja di sini tuh nggak ada masalah ya. Kalau udah di close itu sama imigrasi udah nggak ada masalah ya. Kan saya ngomong, Mbak. Sampean harus pegang surat close case. Nanti hari ini sampean kendala, nanti sampean pulang lagi ke Indonesia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pingin balik lagi ke Hong Kong, pasti akan ditanyain lagi. Catatan sampean itu nggak akan hilang. Ini Hong Kong, ya. Jadi Hong Kong nggak bisa dimain-mainin. Kalau sampean ada kasus, wajib siapapun ya ini. Kalau ini saya jadikan konten, siapapun wajib ketika close case itu minta surat keterangan. Jadi ketika imigrasi meminta, yang pertama sampean kalau sudah nyodorkan close case dari kantor polisi kan imigrasi, oh ya beres ya. Kalau kadang-kadang ada yang di kantor polisi nggak mau,
Sing jelas anak-anak itu nggak aware itu nggak peduli dengan case-nya. Di kemudian hari kan nggak peduli itu, artinya akhirnya ya kalau sampean ngerasa pingin nulis sendiri kejadian kronologisnya seperti apa ya silakan tulis. Ya. Oh, ya di situ suruh nulis. Tapi saya nggak tahu nulis apa gitu. Nah. Ya saya tahu tapi gimana saya ngomong gitu. Kalau sampean nggak bisa ngomong berarti sampean bisu. Lah saiki aja ngomong sampean ngomong nggak bisa ngomong, artinya sampean nggak mau mikir. Bukan nggak bisa ngomong, sampean nggak mau mikir. Bener. Itu masalahnya teman-teman di Hong Kong itu pada nggak mau mikir. Makanya kenapa hidupnya kesandung aja masalah. Makanya kenapa hidupnya nggak kaya-kaya. Kenapa hidupnya kok susah-susah. Karena nggak mau mikir. Udah itu aja, simple. Jangan ngomong nggak bisa ngomong. Lah sampean sama aku ini ngomong apa? Gedabrus. Pikir. Makanya kalau sampean nggak bisa ngomong, sampean nggak bisa nulis, bawa surat itu ke kantor polisi. Di mana case sampean dulu itu ditutup. Pasti ada catatan. Tinggal minta kopinya catatan itu kan wis gak perlu ngomong. Lemeng yang saya maksud. Wis tak ceritani 2 kali nih. Aku udah baleni 2 kali nih sama sampean ya. Jangan sampai saya baleni sampai 10 kali nih. Kalau 3 kali 4 kali wajar. Namanya jangan dipotong. Kalau orang lagi nanya jangan dipotong. Sampean ngerti nggak? Saya ini mau ngomong supaya sampean itu jelas, harus ditancepin ke cara berpikir sampean supaya sampean itu nggak nanya lagi wis dijawab 20 kali nanti nanya lagi. Ya. Kalau sampean nggak bisa mikir, bawa surat itu ke kantor polisi yang nge-close case-nya sampean, tunjukkan KTP sampean. Nanti apa jawaban mereka? Kalau sampean masih bimbang, telepon saya. Kalau sampean udah dikasih, ya udah. Tinggal kopi, sekali lagi kopi. Yang asli sampean bawa, kopinya kasih ke imigrasi. Yang diminta imigrasi kan itu keterangan. Kalau sampean nggak mau ke kantor polisi, ini udah 2 solusi ya. Saya kasih tahu sama sampean, nggak tahu sampean kok nanti nanya lagi 10 kali, 20 kali, aku nggak ngerti naik 10 kali masih tak jawab. Biasa, teman-teman selalu kayak gitu ya. Sekali lagi, yang satu sampean tulis sendiri kronologisnya. Mau tidak mau. Jadi nggak ada alasan. Gak iso ngomong, gak iso nulis, bisu. Gak ada alasan itu ya. Itu sampean berpikir, nek gak mau mikir bawa ke kantor polisi. Kalau Mas sampean mau mikir, sedikit berusaha, silahkan ditulis tuh kronologisnya yang sesuai ceritanya pada saat close case-nya, karena dia nanti akan nyocokin dengan close case-nya polisi tadi. Imigrasi sama polisi itu selalu berhubungan. Makanya kalau sampean dapat dari polisi kus dijamin 100% bisa sampean turun. Gitu saya ke polisi aja. Nah kan, cek ngeyel kan, wis dikandani ngeyel. Baru tak kasih kalimat itu, baru sampean, oh kalau gitu ke polisi aja, antut goreng. Sampean kan lebih kuat gitu loh. Lebih kepastian. Makanya saya tadi kasih 2 opsi, sampean ini ngerti nggak aku ngomong? Paham. Lah kalau paham ya jangan, oh enak ke polisi aja, jangan kayak gitu ngomongnya. Artinya yang saya omongin ini nggak sampean pahami. Ya paham, ya paham. Ya kalau paham sudah, jangan nanya banyak lagi, tanya di halang lain. Kan dari dulu saya ngomong sama sampean, mintalah surat close case. Jek panggah ngeyel saiki kenek sampean. Nah, aku iki dukun, Mbak. Dukun cabul. Tahu sebelum waktunya. Loh, ya toh. Hebat. Loh, ya bukan hebat. Semua itu berdasarkan pengalaman. Aku ini bukan orang teori. Saya itu ngalami hal-hal kayak gitu, itu mendalami teman-teman. Masalahnya teman-teman, makanya saya berani buka channel YouTube, Facebook, muka saya kelihatan itu karena saya ngerasa pengetahuan saya setidaknya walaupun nggak banyak bisa membantu. Itu loh, bisa dipahami. Wes, tanya apa lagi? Nek cik kurang jelas tak jelasno lagi. Baru ping 3 soalnya. Terus, iya, kalau jujur aja, Mas Bena tadi
bilang kamu nulis awal mulanya gimana. Terus takutnya, jujur aja saya takut salah nulis atau nggak cocok gitu. Jadi saya terus kamu ada apa seiko apa enggak gimana gitu. Dia bilang gitu sama saya. Apa itu Terus saya ada seiko? pikiran, Aku nggak ngerti apa itu. Seiko itu kayak orang yang nggak membantu gitu loh, membantu ada masalah membantu tapi tanpa uang gitu loh, cuma ngasih tahu lah kayak mas ini lah. Lah ya sudah toh. Ngasih saran gitu. Nah, sudah ada toh seikungnya, gak dibayar, gak ditukokno kopi, iya, gak ditukokno roti. Mas Inca. Iya. Hah? Bener Allah yang balasnya. Nah, yo jo Allah lah, yo sampean niku nek wong manusia itu berbuat baik sama sampean itu inget-ingetin, jangan mau cuma punya masalah. Aku aja orang yang bantu hidup saya zaman dulu itu sampai hari ini tak cari kok. Nek sampean modele wong koyo ngono ya gak apa-apa sih, ya akan kebentur masalah terus sih pastinya. Ya Allah, jangan didoakan toh, Mas. Loh, saya itu nggak mendoakan, Mbak. Saya itu ngomong apa adanya, wong buktinya sampean tak suruh nyari close case ya jek gak dilakoni. Sampean kan nelpon sama saya dan saya minta kan, saya nyuruh kan, tapi nggak sampean lakoni kan. Dan hari ini terjadi kan. Hari ini terjadi terus sampean ngomong lagi ke saya itu tidak mendoakan. Saya itu dukun, saya itu meramal. Dan ramalan saya tepat. Bukan mendoakan, itu pikirannya sampean. Jadi, sekali lagi, nek sampean percaya sama apa yang ditulis oleh firman Gusti Allah, beruntunglah bagi siapapun yang percaya akan tanda-tanda. Lah, sampean gak percaya karo tanda-tanda. Ya kan? Sopo sing gak percaya karo Kanjeng Rasul, uripe bakal piye? Kan sing ngekeki petunjuk Kanjeng Rasul. Kan ngono ceritane ini. Lah aku masalahnya duduk Kanjeng Rasul, jadi nek sampean gak percaya sama aku itu masih gak apa-apa. Tapi buktinya, makanya saya bilangnya ramalan. Lah nek aku Kanjeng Rasul, dadine hadis. Kan ngono runutane. Aku menungso, makanya aku ngomong ramalan. Ngono lho. Meng bisa dipahami. Sampeyan iki tuwek ketoke, Mbak. Sorry to say ya. Sampeyan iki tuwek. Mau 50. Mau 50, soalnya ngeyelan. Iya memang. Enggak, bukan yang ngeyelan. Heeh, wis rumangsa suwe di Hong Kong. Enggak salah. Saya orangnya enggak ngeyelan. Kupuh. Apa? Itu tuh. Kupuh, tahu kupuh enggak? Takut gitu, takut kalau kena masalah takut gitu loh. Lah iya nek kena masalah takut iku yo. Enggak pun kan. Kalau sampean itu takut, saran yang dikasih petunjuk ke sampean itu lakukan. Wis ah. Saiki jek takut. Enggak, besok aku mau minta suratnya itu dari majikan, saya bawa ke polisi gitu yang biar lebih kuat gitu aja. Ya, maka enggak, solusinya yang pertama sampean bawa ke mereka. Ya. Kalau mereka mau ngasih syukur. Ya, kalau mereka mau ngasih oke. Kalau mereka nggak mau ngasih, bisa nggak saya kalian bantu untuk nulis ini? Keita. Lupa itu keita kan? Buyan. Keita, keita. Bisa nggak kalian bantu? Bisa. Jadi beban itu bebankan ke mereka. Kan polisi tukang membantu kan? Ya, dari laporan itu yang ada case-nya, kalau bisa kalian buka lagi filenya, garis besarnya kisi-kisinya apa, kasih tahu ke saya tak nulis, kamu yang ngomong. Enak kayak gitu tuh. Wis sampean gak usah mikir, sing mikir ben polisi nih. Kan sampean mau mikir. Tak ajari, tak kandani. Aku salah mikir. Loh, nek sekarang saya tanya, ya uripe sampean niku nek wedi salah, ya sampai kapanpun uripe sampean gitu-gitu tok. Malah kena masalah. Sampean wis nginjek kaki sampean di Hong Kong iku kudune wis ora enek wedi-wedi. Kenapa sampean wedi? Karena sampean nggak punya cukup pengetahuan.
Kenapa nggak punya cukup pengetahuan? Moh mikir. Kenapa moh mikir? Kesel. Kenapa kok kesel? Nguber duit. Jadi sampean niku duit sing sampean nguber. Nek wong pinter mikir, wong duwe pengetahuan, duite sing nguber dheke. Duite sing nguber wong iku. Lah itu posisinya. Jadi wis paham dirinya sampean. Jadi hanya karena males berpikir saja, hidup kita juga nggak berubah. Malah mundur iki. Sampean wis takok, wis tak jawab, nggak sampean lakoni, saiki kedadean. Nah, nek wis ngene iki, gelem gak gelem akhirnya mlaku nang kantor polisi. Ayo, ya ora. Ya begitulah orang-orang kita. Tunggu kejadian dulu, tunggu kebentuk dulu, baru ngomong, iya ya tiba-tiba kebentuk loro. Wis. Kalau saya enggak, diceritani, drojo kebentuk itu loro, ya wis. Gak tak baleni. Dro iki jenenge palu, aja sampai kena ndasmu. Nek palu iki kena ndasmu iso bocor klocor-klocor. Oh iya, tak delok kok enek palu tak doi palune. Ben gak sampai klocor-klocor. Itu loh, paribasane ngomong itu begitu. Saya memberikan perumpamaan ini supaya sampai nangkep pesan dari saya. Apa yang saya sampaikan. Karena kadang-kadang teman-teman itu gak bisa nangkep kalau dijelaskan lan-lanan. Masalahnya dijelaskan itu gak nangkep. Tapi kalau kita kasih perumpamaan, jadi bisa berpikir dia, oh, bisa dipahami, Mbak. Wes. Paham banget. Besok saya mau ke polisi aja lebih gamblang. Wes, beres. Apalagi nih yang ditanyain? Ya, kalau udah pegang itu visanya bisa turun gitu ya. Ya, sekali lagi. Nek sampean iso dan itu dari polisi, itu logika kita berpikir kan kudune iso. Karena informasinya valid dari kantor polisi. Kudune iso, ya. Nek gak iso, imigrasi pasti akan ngasih alasan berikutnya. Ya, bisa dipahami. Karena tidak akan ada dan kejadian imigrasi menolak visa tanpa ada keterangan. Itu tidak pernah ada ceritanya. Yang ada di bandara, dia memulangkan kita, mendeportasi kita, tidak mengizinkan masuk ke kita itu tanpa alasan boleh. Itu hanya berlaku di bandara. Tapi kalau imigrasi yang sudah di dalam, yang di Sungwan O, itu pasti pengajuan visa. Nah, pengajuan visa itu bisa orang dari luar negeri baru ngajuin, ada orang yang sudah di dalam visa itu kan macam-macam tuh. Visa itu kalau dihitung hampir sekitar 14 apa 15 jenis visa di Hong Kong, wakeh itu. Maaf ya Mas, saya lupa nanya. Oke. Ini kan majikan saya kan satu. Terus kalau itu udah saya pegang, visanya lancar, terus nanti misalnya itu majikan saya nggak ngeceng saya, saya pindah majikan itu masih bisa enggak? Kan saya tadi bilang surat dari polisinya difotokopi, aslinya disimpan. Ya. Jadi surat itu tetap sampean simpen, tetap sampean bawa. Jadi ganti majikan ping swidak jaran pun nek surat itu sampean bawa, ketika ditanyakan lagi tinggal nyodorin. Ya. Tapi saya dengar itu teman-teman kalau udah kejadian begini itu kalau harus majikan satu, kalau majikan udah nggak satu cari majikan lain tuh nggak bisa katanya, tapi saya juga nggak tahu ya apa enggak. Nah yo itu sekarang pertanyaan saya, pengalamane koncone sampean karo aku akeh ndi wis langsung tak adu bathuk.
Ada sampean, saat aku percaya sampai sampean. Bismillah aku jadi polisi. Tak jaluki surate. Loh, enggak. Kan sampean masih bertanya itu tadi. Itu kan jenenge ngeyel, ora gupuk. Iku ngeyel. Tuwek ngeyel itu sampean. Jek, nek jerene koncoku kudu majikane siji. Sopo sing ngomong koyo ngono iku? Dheke jabatane opo? Terus ilmune sak piro? Jadi sampean itu dengerin orang. Itu jangan mentah-mentah langsung dipercaya. Ya ini loh yang jadi banyak ketipu. Dan ini loh yang jadi banyak terjadi ketakutan. Karena selalu mempercayai orang-orang yang antah berantah. Gak ngerti kapasitasnya, gak ngerti dununge. Aku gak membuat sampean itu menganggap orang lain tidak lebih baik dari saya. Bukan. Ya, tapi sampean bisa bandingkan. Masa aku dibanding no karo kata temen saya. Lah temenmu iki sekolah apa ora, belajar apa ora. Ngono lho, Mbak. Sampean kan bisa berpikir toh. Halo? Tetapi ya nek aku ngomong ini ya bukan mentah-mentah wis pokoknya manut omongane Sandro kan ya enggak begitu juga gitu loh. Makanya hati-hati aku ngomong-ngomong sama orang itu. Aku nggak mau merasa sok keminter. Aku nggak mau merasa aku yang paling pinter. Tapi setidaknya saringen. Wong ngomong itu disaring. Makanya masalahnya sampean itu satu. Males mikir. Dadine takok kancane. Jawabane wong 10 beda kabeh. Bingung neh. Iya apa ora? Duh. Ki piye wong tuwa iki? Halo? Dibisukan. Nah, ngene iki lho teman-teman, ya. Toa kok Maaf ketekan. Toa kok ngecek dijawab dibisukan. Lho wong tuwa ini iki wis. Piye? Terus aku gak oleh maido sampean nek ngene iki ceritane. Piye? Bisa. Malah terima kasih banget. Itu memang kesalahan saya, dulu sudah dikasih saran tapi saya blek. Itu memang saya. Ya. Terus besok ya saya ngakui salah. Maaf. Oh enggak, bukan ke saya, Mbak. Itu hidupnya sampean. Itu buat masa depannya sampean, bukan ke saya. Saya tidak menyalahi sampean, gak perlu minta maaf sama saya, tapi semakin sadar saja bahwa ini hidupku, ini masa depanku, jangan cuman digantungkan karo omongane Sandro. Come on. Iya, paham, makasih banyak Mas. Nah, kalau makasih boleh, tapi kalau minta maaf tidak seharusnya. Jadi sampean harus memaafkan diri sampean sendiri, menyadari ke diri sampean sendiri. Aku harus belajar, harus mau berpikir. Sorry itu sih, aku ngomongnya rodok kenceng karena biasanya nek wong rodok tuwek memang kadang-kadang angel. Kudu digas dhisik nek ngomong. Ben paham, bisa dimengerti, Bu siapa lagi sekarang yang mau ditanyakan? Udah, makasih. Udah jelas. Cukup? Cukup. Kalau ada yang bingung lagi, nanti kalau ada waktu silakan telepon. Kalau nggak diangkat, mohon dimaafkan. Tapi kirim WA, nanti saya bisa ya balas di lain waktu. Oke? Makasih banyak. Ya, makasih banyak. Sehat selalu buat sampean ye. Amin, sampean nggih, amin. Amin rezeki lancar, amin. Oke, bye. Bye. Makasih. Oke, panjang kali lebar kali tinggi. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye.